Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Eka Winda Patricia Simarmata dengan NIM 0805 118 2429 017 dari kelas L1 atau ganjil. Baiklah, di sini saya akan membuat video pengolahan data dari materi uji akurasi praktikum dasar-dasar penginderaan jauh. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu uji akurasi. Jadi uji akurasi ini adalah metode untuk mengukur seberapa dekat hasil pengukuran kita, hasil plottingan kita di lapangan dengan hasil di citra satelit itu sama atau tidak tingkat keakurasiannya. Baiklah, langsung saja kita ke video pengolahan data di ArcGIS dan Excel. Pertama-tama kita ke ArcGIS terlebih dahulu. Kita buka ArcGIS, kita klik file, kita add data. Kita masukkan terlebih dahulu data tutupan lahan Unsri. Kita zoom. Kemudian kita ke file lagi, kita add data, XY data, hasil dari plottingan kita. Kemudian kita klik edit, kita pilih WGS 1984. Oke. Nah, di sini udah muncul hasil plottingan. Kita klik, kita ganti simbolnya. Oke. Kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari plottingan. Kemudian kita klik kanan, kita klik properties, kita klik yang label. Nah, di sini kita pilih yang ST, kita klik label feature, terus kita klik di sini untuk memunculkan stasiun-stasiun yang kita plotting. Baiklah. Baiklah, jika sudah seperti ini, kita lanjut ke Excel. Kemudian selanjutnya kita masuk ke Excel, dimana di sini telah saya buat tabel-tabelnya, yang dimana sudah saya masukkan juga titik koordinat hasil plottingan. Dimana sini ada X dan Y titik koordinatnya, kemudian ada klasifikasi citra, ground check, deskripsi dari kelas yang telah saya buat, kemudian tabel hasil klasifikasi dari data lapangan. Kemudian di sini kita lanjut untuk mengisi ground check, dimana mengisi ground check ini berdasarkan data sabak hasil plottingan kemarin. Ini data sahabatnya, dimana mengisi ground check itu kita lihat dari tutupan lahan. Kita lihat di sini H6 tutupan lahannya itu lahan terbuka. Jadi kita isi lahan terbuka. Kemudian H7-nya vegetasi. H8-nya lahan terbuka. Kemudian H9 dan H10-nya itu bangunan dan sabana. Dimana sabana ini sama seperti vegetasi. Kemudian mengisi klasifikasi citra ini berdasarkan ArcGIS data citra satelitnya. Kita buka ArcGIS, yang dimana H6 ini berwarna hijau, dimana di sini keterangannya vegetasi. Kita isi vegetasi. Kemudian H7-nya itu berwarna ini lahan terbuka. H8-nya berwarna hijau vegetasi. H9 dan 10-nya itu lahan terbuka. Selanjutnya kita isi tabel hasil klasifikasi dari data lapangan, yang dimana di sini kita mengisinya dengan melihat dari hasil klasifikasi citra dengan ground check. Yang dimana kita lihat di sini terdapat vegetasi dengan lahan terbuka. Kita cari di sini vegetasi dengan lahan terbuka. Kita isi 1, karena di sini baru 1. Kemudian di sini lahan terbuka dengan vegetasi, sama lahan terbuka dengan vegetasi, kita isi 1 juga. Kemudian di sini ada vegetasi dengan lahan terbuka juga, vegetasi lahan terbuka, kita ganti jadi 2 karena total ada 2. Ini juga lahan terbuka vegetasinya kita ganti 2 karena ada 2. Kemudian di sini ada lahan terbuka dengan bangunan, lahan terbuka dengan bangunan, kita isi 1. Terus di sini ada lahan terbuka dengan sabana, karena di sini tidak ada sabana, jadi tidak
perlu kita isi. Kemudian untuk yang kosong-kosong ini kita isi dengan 0 saja. Oke, kemudian kita isi total baris, yang dimana cara pengisian total baris ini menggunakan rumus, yaitu sama dengan sum. Kita klik 2 kali, buka kurung, kita klik yang bangunan dengan bangunan. Maksudnya kita blok dari bangunan sampai perairan ini. Terus kita klik kurung, kita enter. Terus untuk yang ini kita lakukan hal yang sama juga, klik sama dengan sum, kemudian klik 2 kali, kita blok. Kemudian kita isi kolom total baris, yang dimana cara pengisiannya ini menggunakan rumus, yaitu klik sama dengan ketik sum, klik 2 kali, buka kurung, kemudian kita blok baris dari bangunan, kemudian tutup kurung, kita enter. Terus untuk baris yang kedua ini juga lakukan hal yang sama dengan rumus sum, blok baris lahan terbuka, tapi cara cepatnya tinggal kita tarik saja ini. Oke. Kemudian kita isi total kolom. Total kolom ini juga sama dengan rumus sum, klik 2 kali, buka kurung, kemudian blok kolom bangunan, tutup kurung, terus enter. Kita gunakan cara cepatnya, kita tarik saja. Oke. Kemudian kita isi unsur akurasi, dimana unsur akurasi ini juga menggunakan rumus, yaitu klik sama dengan sum, buka kurung, kita klik yang bangunan dengan bangunan, kemudian kita bagi dengan total baris, kita tutup kurung, terus enter. Karena hasilnya itu 0, jadi tampilannya itu seperti ini, tapi tidak apa-apa. Kemudian untuk selanjutnya kita klik juga sum, klik 2 kali, buka kurung, terus kita klik yang lahan terbuka dengan lahan terbuka, dibagi dengan total baris, kurung, enter. Lakukan hal yang sama juga, vegetasi dengan vegetasi dibagi dengan total baris, kemudian sum, perairan dengan total baris. Kemudian kita lanjut ke prosedur produser akurasi. Rumusnya juga sama, sum. Terus kita klik yang lahan dengan lahan dibagi dengan total kolom. Ini juga sama, vegetasi yang terbuka dengan yang terbuka, total kolom. Vegetasi dan vegetasi, perairan. Kemudian untuk kotak yang ini kita menggunakan rumus juga, 2 kali, kurung, terus kita blok total kolom, kurung, enter. Nah, di sini hasilnya 5, yang dimana sesuai dengan jumlah stasiun yang telah kita lakukan. Baiklah, selanjutnya untuk tampilan yang div ini langsung kita ganti saja dengan 0, karena itu sama artinya dengan 0. Baiklah, selanjutnya kita isi overall akurasi, yang dimana kita klik sama dengan buka kurung, kita klik bangunan dengan bangunan, ditambah lahan terbuka dengan lahan terbuka, ditambah vegetasi dengan vegetasi, ditambah perairan dengan perairan, tutup kurung, dibagi dengan hasil jumlah stasiun tadi, kemudian kita enter, hasilnya 0. Kemudian baiklah, selanjutnya sebelum kita mengisi kappa koefisien, kita buat dulu di sini sama dengan buka kurung, total kolom dikali total baris yang pertama, tutup kurung, kemudian ditambah buka kurung, total kolom kedua dikali total baris kedua, tutup kurung, ditambah buka kurung, total kolom ketiga dikali total kolom kedua, tutup kurung, kemudian ditambah buka kurung, total kolom keempat dikali total kolom keempat, tutup kurung, kemudian kita enter, hasilnya itu 10. Baiklah, selanjutnya kita isi kolom kappa koefisien. Setelah kita mencari ini, kita mengisi kappa koefisien
dengan rumus sama dengan buka kurung hasil ini tadi dikali buka kurung, kita klik zoom, kemudian buka kurung bangunan ditambah lahan terbuka dengan lahan terbuka, ditambah vegetasi dengan vegetasi, ditambah perairan dengan perairan, tutup kurung. Oke, kemudian dikurang dengan hasil yang sebelum tadi telah kita hitung ini, kemudian tutup kurung dibagi dengan buka kurung total baris tadi pangkat 2, kemudian dikurang dengan hasil yang tadi, kemudian tutup kurung, kita enter. Baiklah, ini adalah untuk hasil dari kapal koefisiennya. Mana menghasilkan minus, yang berarti uji akurasinya ini sangat buruk, yang dimana seharusnya jika dia itu mendekati 1 artinya uji akurasinya itu akurat, sedangkan ini menghasilkan minus jauh dari mendekati 1, jadi tidak dapat diartikan dengan uji akurasinya ini sangat buruk. Baiklah, kita masuk ke kesimpulan dan saran, yang dimana kesimpulannya ini, jadi kesimpulannya yaitu uji akurasi ini untuk mengukur hasil data dari data lapangan kita ini akurat atau sama atau tidak dengan data di citra satelit, yang dimana jika dia mendekati 1 itu artinya akurat, sedangkan jika dia tidak mendekati angka 1 berarti tingkat akurasinya itu buruk. Baiklah, kemudian ada pun sarannya yaitu sudah bagus semua. Baiklah, sekian dari video pengolahan dari saya. Baiklah, sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya meminta maaf. Saya akhiri, sekian dan terima kasih.